Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul azim. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan di dalam bulan Ramadan Allah menyatakan lebih baik, ada hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah terjadi di bulan Ramadan. Ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, di mana dalam ayat ini yang bermakna, Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apabila ada di antara mereka bertanya tentang keberadaanku, maka katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan atau doa mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah penuhilah kewajibanku dan berimanlah kepadaku agar kalian menjadi orang-orang yang berada dalam kebenaran." Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan, selain daripada bulannya Al-Quran, bulan Ramadan juga adalah bulan maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang merupakan kesempatan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, tentu melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah di siang hari ataupun malamnya. Lalu kita bermohon kepada Allah agar supaya Allah dapat mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu hingga hari ini, dengan harapan Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Maka hendaklah di bulan Ramadan ini menjadikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk membenahi diri kita dari perilaku yang kurang baik, untuk mensucikan hati kita dari hati hasrat yang tidak baik menjadi hasrat yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah, yang tidak ada gangguan sedikit pun dari penyakit-penyakit hati yang lain selain daripada ikhlas dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta jadikanlah bulan Ramadan tahun ini dapat atau mampu membersihkan diri kita dari segala dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermohon kepadanya agar supaya Allah mengampuni atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beruntung dalam hidupnya adalah mereka yang masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itulah kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ridho serta ampunannya. Mereka beribadah di dalamnya, di siangnya, untuk mencapai ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun ini, Ramadan ini, akan dapat merubah diri kita masing-masing dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi bersungguh-sungguh, dan dari yang bermaksiat menjadi orang yang bertobat. Semoga hal ini dapat bermanfaat juga bagi kita semua, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita yang sehubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan hanya mengharap, dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dan ampunan Allah, maka akan diampuni oleh Allah baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu hadis yang kedua beliau menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mendirikan salat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan beriman dan hanya mengharap ridho dan ampunan Allah, maka baginya akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kedua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dapat kita laksanakan, berpuasa di siang harinya serta bersolat di malam harinya, agar supaya kita mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.